Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Lady Fayaruman. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji t-test. Dan nanti kita coba melakukan uji soalnya, nanti kita uji di SPSS. Nah, sebelum kita melakukan uji t-test sendiri, kita juga harus tahu dong uji t-test itu sebenarnya apa sih. Nah, pengertian uji t-test sendiri adalah student t-test atau biasa kita sebut uji t-test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Student t-test disebut juga dengan istilah one sample t-test atau uji T satu sampel. Oleh karena itu, uji T di sini menggunakan satu sampel. Jadi kalau misalkan 2 sampel atau lebih itu masuknya ke uji ANOVA gitu. Jadi uji t-test ini mirip dengan uji ANOVA, cuma uji t-test itu satu sampel dan ANOVA itu bisa lebih dari satu sampel. Nah, ada kriteria uji t-test sendiri. Yang pertama, data itu harus berskala interval atau rasio. Nah, kenapa harus berskala interval atau rasio? Karena sifat uji t-test sendiri itu sudah bersifat parametrik, bukan lagi non-parametrik gitu. Yang kedua, data bersifat independen. Independen sendiri adalah tidak berhubungan. Jadi kenapa sih tidak dependen gitu? Karena tidak terdapat korelasi antara rata-rata populasi dengan tiap-tiap sampel dalam populasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, data tidak terdapat outlier atau data pecilan. Dan yang terakhir, data harus berdistribusi normal. Nah, uji t-test sendiri itu ada dua, uji t-test dependen dan independen. Nah, uji t-test dependen ini adalah pengujian dengan metode yang digunakan jika didapati data kelompok berasal dari satu populasi. Misalnya pengukuran data sebelum dan sesudah perlakuan eksperimental. Jadi contohnya, misalkan ketika ada suatu data, tapi datanya itu bersifat parametrik gitu. Terus melakukan uji sampel sebelum dan sesudah, berarti itu udah pasti uji t-testnya itu bersifat dependen. Nah, kalau uji t-test independen, metode uji yang kedua ini digunakan jika kelompok berasal dari dua data populasi yang berbeda. Jadi misalkan ingin melakukan uji coba perbedaan antara kelas A dan kelas B. Gitu. Oke, di sini ada contoh soal. Akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Data diambil dari 15 dealer. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, kita tuh mau menguji apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Bisa dilihat di tabel tersebut ada kata sebelum dan sesudah. Dipastikan itu adalah uji t-test yang bersifat dependen. Nah, tabel ini kita langsung aja masukkan ke dalam SPSS. Nah, tadi ada dua komponen, sebelum dan sesudah. Nah, kita bisa lihat bahwa desimalnya itu kita 0 karena si soal itu tidak memakai koma. Dan labelnya tinggal sesuaikan saja dengan soal. Nah, untuk mentionnya sendiri kita pakai scale. Kenapa scale? Karena tadi kita tuh ujinya parametrik. Jadi skalanya itu interval kalau enggak rasio. Jadi kita pakainya scale. Kita ke data view. Nah, di data view ini kita tinggal sesuaikan saja dengan tabel. Dan hati-hati ketika penginputan data, ketika kalian misalkan inputin datanya salah, nanti bakal hasilnya juga berbeda. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal pergi ke analis, terus ke descriptive statis, terus kita ke explore. Nah, habis ke explore, kedua-duanya itu dimasukkan ke dependent list. Oke, masukkan. Habis dimasukkan, kita ke plots. Nah, di plots-nya sendiri kita checklist normality plot with test. Habis itu kita tinggal continue, tinggal oke. Nah, jika sudah seperti itu, kita kembali lagi ke analis, kita ke compare means, terus kita ke priority sample t-test. Habis itu,
dua-duanya juga dimasukin lagi ke pirate variable. Oke, sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ke option, terus kita di sini aku pakai 95%, tinggal kita continue, tinggal oke. Dan keluar hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, kita harus membuat hipotesisnya. Nah, kita mulai uji hipotesisnya. Saya akan beri contoh dari hasil soal tadi. Nah, hipotesis statistik uji normalitas H0 itu untuk data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis statistiknya, H0 itu untuk rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama. H1-nya rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya kenaikan pajak kendaraan berbeda. Alpanya kita pakai 5%. Kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil tadi diperoleh nilai hitung sama dengan 1.031 dan p-value sama dengan 0,32. Untuk alpha sama dengan 0,05 dan db sama dengan n negatif 1 sama dengan 14. Diperoleh T 0.05,14 sama dengan 2.144. Jadi T hitung kurang dari T tabel dan p-value lebih dari alpha. Maka H0-nya diterima. Jadi disimpulkan berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan beda. Nah, kita kan sudah nih melakukan uji T dependen. Terus bagaimana sih cara melakukan uji independennya? Oke, kita mulai mengerjakan. Di sini ada soal. Seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan B. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika kelas A dan B. Nah, apakah kelas A dan B memiliki rata-rata nilai ujian matematika yang berbeda? Di sini tidak ada kata sebelum dan sesudah. Jadi bisa dipastikan ini adalah t-test yang bersifat independen. Oke, jika sudah seperti ini, kalian tinggal ke variable view. Terus, tadi kan ada dua komponen variabel, yaitu nilai dan kelas. Jadi kita tinggal masukkan nilai dan kelas, labelnya sesuai saja dengan soal. Dan untuk kelas, value-nya 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B. Nah, untuk nilai, kita pakai scale, dan kelas pakai nominal. Kita ke data view. Nah, di data view sendiri, kalian tinggal sesuaikan saja dengan soalnya. Dan hati-hati ketika penginputan soalnya. Saya ingatkan lagi. Soalnya nanti hasilnya bakal beda. Oke, jika kalian sudah, kita pergi ke analis, terus ke compare, means, terus kalian ke independent sample, t-test, terus nilai ujian matematika ke tes variabel dan kelas ke grouping variabel. Nah, kita define grup 1 untuk 1 itu untuk kelas A, grup 2 untuk 2, yaitu kelas B. Kita tinggal continue dan oke. Oke, jadi nanti keluar hasilnya. Nah, seperti ini. Jika sudah keluar hasilnya, oke, sepertinya. Oke, sudah keluar hasilnya banyak. Ini hasil ada yang sebelum-sebelumnya tes ANOVA.
Nah, jika sudah kita melakukan uji dan keluar hasilnya, kita membuat hipotesisnya. Untuk uji T-independent, ini adalah contoh hipotesisnya dari soal yang tadi. Hipotesis statistik uji homogenitas H0 itu untuk data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. H1-nya data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Hipotesis statistik uji T, H0-nya itu untuk rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. H1-nya rata-rata ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Alpanya kita pakai 5%. Kriteria ujinya, tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel atau P-value kurang dari A. Berdasarkan hasil tadi, diperoleh nilai hitung T hitung sama dengan 12,671 dan P-value sama dengan 0,00. Untuk alpha sama dengan 0,05. Dan DB sama dengan 6-2 sama dengan 28. Diperoleh T 0,05,28 sama dengan 2,042. Jadi T hitung lebih dari T tabel dan P-value kurang dari A, maka H0-nya itu ditolak. Jadi disimpulkan berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.